Legenda Pura Luhur Pucak Petali. Pada zaman dahulu kala, sebelum Jatiluwih dikenal sebagai permata sawah Bali, tempat itu hanyalah hutan belantara yang sunyi, diselimuti kabut dan misteri. Di tengah rimbunan hutan, berdiri sebuah pohon poli tua yang menjulang tinggi. Akarnya menjalar dalam tanah, dan dahannya seolah menyentuh langit. Konon, pohon itu adalah tali pengikat antara bumi dan kahyangan, dan hanya mereka yang hatinya bersih bisa melihat orangnya. Daun-daunnya berubah wujud tanpa waktu yang bisa ditebak, terkadang luruh semua hingga batangnya telanjang, lalu tumbuh lagi daun menyerupai cempaka putih, harum seperti dupa, kemudian berubah menjadi daun muda segar. Tiga perubahan ini dipercaya mewakili Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Suatu malam, datanglah seorang resi pengembara bernama Bagawan Narsi Canggu, ditemani sahabatnya Arya Wangbang dan seorang pemuda spiritual bernama Ida Bagus Angker, putra dari Resi Agung yang wafat di Besaki. Dalam semadi mereka di bawah pohon itu, terdengar suara halus dari dalam tanah. "Wahai putra-putra suci, jika ingin mendirikan pelinggi di sini, ingatlah satu hal, jangan lebih tinggi dari batang pule ini, sebab disinilah langit dan bumi bersatu." Ketiganya lalu membangun sebuah pelinggi sederhana, dan tempat itu mereka sebut Petali, berasal dari kata petala, lapisan dunia, dan tali pengikat. Masyarakat sekitar kemudian bermukim dan hidup berdampingan dengan alam dan roh leluhur. Tahun berganti, tempat itu menjadi pusat pembelajaran suci. Lontar-lontar Veda dibacakan, anak-anak belajar makna dharma, dan air suci dari beji mengalir menembus sawah, membawa kesuburan. Hingga pada suatu saat, rakyat yang teraniaya dari jauh datang, memohon keadilan di bawah pula sakti itu. Ajaibnya, setelah persembahyangan dilakukan, kebenaran pun terungkap. Sejak saat itu, Pura Luhur Pucak Petali dikenal sebagai tempat pemohon keadilan, di mana doa tak hanya naik ke langit, tapi dijawab lewat jalan tak terduga. Hingga hari ini, umat dari seluruh Bali datang bersimpuh di hadapan pohon pule itu, berdoa dengan harapan dan keyakinan. Mereka percaya, bila kau jujur dan hatimu lurus, maka gelombang petali akan menyentuh hidupmu dan keajaiban akan mengikuti. Pohon pula tak pernah berbicara dengan mulut, ia berbicara lewat daun, lewat angin, dan lewat bisikan hati.